Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat yang jawab salam, saya doakan cepat berangkat ke Mekah, amin. Yang jawab salam semoga cepat lunas hutangnya, amin. Tambah lebih kencang, kita utangnya akeh. Dan mudah-mudahan cepat segera dipanggil Allah, amin. Oh amin ya Allah. Jangan dulu, nanti besok. Ini enak-enak aja, amin amin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'il ulumi wal hikam, amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wah, kurang keras. Ibu-ibu yang gak jawab Allah, suaminya didoain nikah lagi. Maka yang kencang aminnya. Allah gitu yang kencang, jangan Allah ya. Sambil makan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Nah, ngono. Ya, anak-anak seneng. Intaqullaha haqqan tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah, puja dan puji syukur marilah kita sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Ghafur, yang telah melimpahkan rahmatnya kepada bumi yang subur makmur. Tiada lain, dialah Allah lah yang mengantarkan kita ke alam kubur. Oleh karena itu marilah kita bertempur untuk melawan angkara murka bumi Allah yang tak teratur, sehingga bumi yang kita cintai ini agar subur makmur. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada baginda alam, penghancur maksiat, pembawa taat, penghancur kebatilan, pembawa kebenaran, yakni Nabi Agung Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati para alim ulama yang Allah muliakan dan selalu kita ta'zimi, yang sudah hadir ke tempat yang mulia ini, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Yang kami hormati Ketua Yayasan MI atau Yayasan MI Wareng Butuh, yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru yang luar biasa mendidik membimbing putra putri tercinta. Yang kami hormati Bapak Ibu Komite MI Wareng Islamia yang luar biasa ini, dan juga Bapak Ibu yang sudah mengamanahi, mempercayakan ke sekolah yang luar biasa ini, sekolah yang sangat maju dan dahsyat ini di daerah ini, yang mudah-mudahan Allah jadikan hidup Bapak Ibu terarah, maslahah dan barokah, amin ya Allah ya Rabbal. Rugi zaman modern ini anak-anak tidak mau ke pondok, maka mudah-mudahan saya doain di sini sudah ada pondokan ya. Nanti MTS lanjut. MTS-nya belum ada ya? Oh belum, saya doain Pak Huda ya. MTS-nya hadir, MA-nya hadir, kampusnya hadir. Jadi yayasan besar ini tanah sawah beli semua.
Kita ludahin barang-barang ya. Beli. Amin. Ini nanti malaikat dengar hari ini insya Allah. Ini anak-anak, anak-anak belum saya sapa. Anak-anak gimana kabarnya? Pripun kabarnya? Sehat, alhamdulillah. Saya mau dongeng tanggung anaknya sedikit, nggak usah. Bapak Ibu yang saya cintai, pekerjaan saya seorang PNS, alhamdulillah pegawai nonstop. Ya. Saya nonstop Sabang sampai Merauke dan alhamdulillah hari ini musim rame corona, namun tetap insya Allah di sini butuh sehat semuanya, amin. Semoga corona cepat menghilang. Yang kedua, saya anggota DPRD, saya kepilih lagi, alhamdulillah berkat doa semua. Saya anggota Dewan DPRD Dinas Pengajian Rutinan di daerah ya. Jadi saya ngisi pengajian dari Sabang Merauke, alhamdulillah ya. Di daerah-daerah dan hari ini di daerah butuh berarti ya, alhamdulillah. Berarti benar DPRD. Saya alhamdulillah nggak usah ngantor, di rumah tinggal nunggu telepon datang, baru diamplopin. Alhamdulillah. Yang ketiga, saya dosen Pak, saya dosen di 7 kampus. Saya dosen terbang di Samarinda, di Padang, di Aceh, di Makassar, dan di Yogyakarta. Dan saya keliling tiap minggu alhamdulillah, 3 hari di rumah, 4 hari di luar pulau. Tapi alhamdulillah berkat corona, jadi saya masih bersyukur ada corona ya. Kenapa? Saya bisa ngehamilin istri lagi, saya punya anak lagi, saya bikin buku lagi, saya bikin ini, alhamdulillah. Jadi berkahnya corona ini bagi saya itu luar biasa ya. Gak usah keluar kota, yang penting ATM transfer ngalir. Amin ya Allah ya Rabbal. Nah, itu mungkin perkenalan saya. Jadi Bapak Ibu jangan heran kalau ketemu Kang Deden, ini saya. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, saya tanya, masih hidup semua? Alhamdulillah. Adik-adik masih hidup? Cianjur. Oh Cianjur ya. Oh ada orang Cianjur. Baik, Bapak Ibu adik-adik yang saya cintai, dan semoga Allah menjadikan kita hidupnya bahagia. Bapak Ibu, sebelum saya ke materi begini, saya tanya, mendidik anak itu bukan cepat pintar. Ulangi, yuk ikutin saya. Mendidik anak itu, kurang keras, mendidik anak itu bukan cepat pintar, tapi bahagia. Paham, boten Bu? Begini, orang banyak suruh anaknya cepat pintar ini, pintar itu, tapi tidak bahagia. Banyak tekanan di dalam kehidupannya. Suruh les ini, les itu, harus bisa ini, bisa itu. Padahal mohon maaf, bapak ibunya aja nggak bisa. Ngapalin, kamu jadi hafid Quran, bapaknya cek juz amma, juz 30 cek. Halo, saya tanya ibu-ibu, kira-kira juz amma, juz 30 hafal nggak? Makanya sakitnya tuh di sini. Hafal? Bukan gitu nyanyinya. Sakitnya tuh di sini yang nggak bisa Al-Qur'an. Nah, bisa nggak? Yakin? Saya cek dulu. Ini mumpung ada anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjutkan ayat berikut ini. Yasin. Terus? Oh apa? Berarti MI-nya bagus ya. Kalau ini Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Keren, tepuk tangan. Wah, enggak sia-sia nyekolahin di MI, di KB, di RA ini. Alhamdulillah. Sekarang kita cek ibu kalian sama bapakmu. Coba lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Idzan sama'u syaqqat. Keren, ibu bapakmu keren. Lanjut, kita tes yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin. Tadi ada sebelah sini. Am yakuluna taro terus. Gak apa-apa. Ini apa?
Bu, kenapa harus bahagia? Otak anak, ini sedikit saya karena suruh motivasi. Bapak Ibu, anak itu tekankan bahagia dulu, kenapa? Ini ciri-ciri dulu. Ciri-ciri orang bahagia itu satu. Dalam bukunya Bu, ini nggak usah tahu sama Bapak, nggak perlu tahu. Yang penting dengar. Dalam bukunya The Power of Endorphin, bahwa orang bahagia itu satu, jarang sakit. Orang gila itu jarang sakit. Di rumah sakit, di mana-mana nggak ada di opnam orang gila, kecuali yang rumah sakit jiwa. Bener nggak Bu Pak? Orang gila nggak pakai baju nggak masuk angin. Kita pakai baju tebal tetap masuk angin. Karena apa? Karena nggak bahagia. Masih mikirin orang lain, tetangganya beli motor, ya Allah panas, deg-degan, Bapak kapan nyong tuku motor? Tetangga kita beli mobil baru, ya Allah di opnam, ya Allah sampai pusing stres. Tetangga kita beli rumah baru, ya Allah mati semua. Amin amin. Kita kadang apa? Enggak bahagia, mikirin orang, akhirnya jadi jatuh Makanya kita harus bahagia. Pertama, kedua, orang gila itu jarang lapar. Kita mah dikit-dikit lapar. Orang gila kemana-mana bahagia walaupun gak makan apa-apa. Orang gila yang ketiga, jarang ngantuk. Soalnya gak banyak makan. Dan yang keempat, orang gila ini yang sering ibu-ibu. Nih dengerin ibu-ibu. Belajar dari orang gila. Orang gila suka traveling, suka jalan-jalan. Rono, Rene, dari pagi sampai sore jalan. Gak tahu ini cari apa. Makanya Bapak kalau ditanya istri kita, Bu, tang pundi? Melaku, nang di, lanang di wae sing penting melaku. Berarti menandakan dia orang. Nah, kenapa? Enggak jelas jalan-jalannya. Maka ibu-ibu kalau ingin jelas, jangan jadi orang gila. Orang gila punya keyakinan bahwa dia akan hebat. Dia yakin, mohon maaf, kita kadang gak yakin, suka ragu. Mau ngelintas di jalan, belajarlah yakin, keyakinan sama orang gila. Orang gila kalau ngelintas di jalanan, mohon maaf, dia gak pernah lihat gini dulu Bu. Bener gak? Orang gila lewat di jalan, coba ada mobil motor dia gini. Supirnya berhenti, cit. Dasar orang gila, memang gila. Makanya kita punya keyakinan, orang gila yakin apa? Yakin gak akan ketabrak. Tapi di kita ragu akhirnya ketabrak. Makanya harus belajar sama orang. Alhamdulillah. Saya tanya sekarang, Bapak Ibu masih hidup? Yuk ikutin saya, tangannya begini semua. Yuk bilang, mendidik tidak bisa mendadak. Karena mendadak tidak bisa mendidik. Ulangi, mendidik itu nggak bisa mendadak. Bapak ibu anaknya pingin pinter, makanya sekolahin di RA, di KB, di MI sini. Langsung ke kuliah nggak mungkin bisa, nggak sekolah nggak bisa apa-apa. Makanya ada pondok, ada MI, ada RA, ada KB. Alhamdulillah. Ibu bapak mendidik nggak sembarangan mendidik, bukan diserahin ke sekolah. Sekolah itu mohon maaf Pak Bu, bukan laundry, dimasukin langsung jadi. Apa pentingnya? Orang tua sadar. Orang tua ada 3 Pak. Yuk ikutin saya. Orang tua ada 3. 1 orang tua nyasar, 2 bayar, 3 sadar. Ulangi, nyasar, bayar, sadar. Kira-kira Bapak Ibu orang tua yang mana? Sadar. Masya Allah. Amin. Orang tua nyasar kayak gimana? Orang tua nyasar adalah orang tua titik-titik yang tidak tahu, mohon maaf, anaknya ngapalin Quran, anaknya sholat, anaknya ngaji, tapi ibunya nggak mau bapaknya nggak mau jamaah bapaknya nggak mau nyontoin Di saat dipanggil,
Anaknya di MI, bapaknya sudah keren. Hep, orang tuanya nyasar, tidak mau jadi contoh buat anaknya. Kang Deden adan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sret, bapaknya bilang, Asep, sholat. Kang Deden sudah adan. Anak zaman now tidak. Nanya, bapak kok ramangkat? Bapaknya jawab, bapak lagi head. Berarti kalau bapakmu nggak berangkat, nggak ngajak, berarti bapaknya lagi catat. Halo, bapak ibu jadi contoh buat anaknya. Kalau enggak, berarti orang tuanya. Kedua, orang tua bayar. Orang tua bayar kayak apa? Kalau orang tua nyasar, masalah bayaran, mohon maaf. Kadang dipaksa, kadang ditelepon, kadang di WA, kadang disuratin. Orang ingat bayar SPP. Bu, mohon maaf, kami dari yayasan diundang, nggak sadar mau bayar. Kalau orang tua bayar, tertib. Pas waktunya bayar SPP, bayar. Waktunya bayar apapun, bayar. Tapi prinsipnya sama dengan orang tua nyasar. Apa? Nggak mau belajar setelah punya anak. Nggak mau ngaji setelah punya anak. Nggak mau jadi teladan setelah punya anak. Maka hari ini yang ketiga, orang tua sadar. Orang tua apa? Orang tua sadar ini, mohon maaf, Dek, Pak, mohon maaf, tas saya minta tolong yang hijau. Saya mau ngecek orang tua sama anak-anak. Nuseu. Bukan bapak, Pak, ini bapak ini. Ibu, nuseu, Pak. Nah, panitia. Ya, saya karena sudah bawa tas, jadi saya sedikit mau ngecek bapak ibu atau anak kita sudah pinter baca apa belum. Bismillahirrahmanirrahim. Orang tua jauh-jauh saya manggilnya. Ada ibu, orang tua bisa maju ke depan atau bapak, 3 orang. Yang muda boleh. Ayo maju Pak. Sip Pak. Biar bahagia. Di sini Pak sama saya. 3 orang Pak, 3 orang sama Pak Guru boleh. Atau Pak Bapak siapa yang boleh hadir? Sama anak 1 boleh. Sini Pak. Pak siapa Pak? Sugito. Pak Sugito, berikan Pak. Oke, ya udah kalau nggak ada Pak Sugito aja 1. Harus 2 soalnya harus dibandingin. Siapa lagi ya? Bapak. Tepuk tangan buat Bapak pemberani. Saya doain anaknya nanti selalu sehat sukses. Orang tua bayar, bisa bayar tapi nyasar. Tapi yang ketiga orang tua sadar. Ini bapak-bapak sadar. Maju sini Pak. Bismillah. Agak maju sini. Oke, kita cek sini Pak. Bapak sudah bisa baca? Sudah. Oke, saya cek dulu. Tenanan apa ora? Ini saya bawa koran. Bapak bacanya apa Pak? Ya. Suara Merdeka. Suara Merdeka. Bapak sakit baca? Napa bacanya Pak? Suara Merdeka. Yang ini? Yang muda. Yang muda? Yang urus. Yang urus? Mengapa? Mengapa? Oh negara, oke. Baik. Saya mau cek. Barusan bisa baca, Bu. Bagi Allah itu kun fayakun. Bapak yang bisa baca ditiup jadi blank nggak bisa baca. Mungkin nggak? Mungkin nggak? Saya aja yang manusia bisa menutup mata dia, apalagi Allah dahsyat. Coba lihat, tatap tangan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Dah, tatap Pak. Oke. Bapak, Bapak sini maju. Hup, enggak, Bapak ini. Nah, Bapak dibaca. Yang keras. Baca. Baca. Ulangi, baca. Yo. Yang keras. Sotwa. Mau bacanya sotwa. Bapak baca. Testoa. Yang satu sotwa, yang satu teswa. Saya akan tanya, ulangi lagi. Apa? Sotwa. Apa?
Testo. Kok bisa ya? Yang satu toswa, yang satu sotwa, teswa. Saya mau tanya, Bapak sebelah sini baca, nggak usah keras-keras, di hati apa bacanya? Hops, diem. Beda. Sebelah sini menang, nggak usah kencang-kencang. Apa bacanya? Tertawa. Kita cek lagi. Baca. Sotwa. Dibaca. Tertawa. Udah bisa baca, udah dikasih tahu. Coba yang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa. Lagi. Nah, kita cek lagi. Baca. Sotwa. Baca. Udah tertawa. Kok beda tulisan? Sama. Coba ulangi. Oke, ulangi. Apa? Beda kertas. Saya simpan kertasnya. Sama enggak? Sama enggak? Sama enggak? Enggak ada kertas yang lain. Bismillah. Tuh, yuk. Baca. Sotwa. Oke. Bapak yang ini baca. Martalis yang ini. Bentar, si Bapak biar kita tutup lagi. Wah, dah. Baca. Belanda. Oke, hebat. Belanda. Oke, sudah bisa? Baik. Satu lagi. Yang ini enggak bisa. Bingung. Oke, tepuk tangan luar biasa. Oke, baik. Bapak Ibu, ini sedikit. Sesuatu itu mohon maaf. Bapak Ibu tadi tipe orang tua ada berapa? Nyasar, bayar, sadar. Bapak tipe yang mana? Kurang tahu. Bapak sadar, bayar apa nyasar? Sadar. Kalau Bapak? Sadar. Baik, saya kasih hadiah Pak. Oh ini, Pak tunjuk mau dapat hadiah. Oke, karena udah jawab, saya ngasih hadiah. Bismillah, yuk diambil hadiahnya. Berapa Pak? Oh salah satu aja Pak ambil. Oh iya, oh 10. Oke, Bapak tahu mana yang kecil, mana yang gede. Berarti dia orang tua sadar. Bapak ambil hadiahnya, yuk masukin. Lah kok nggak ada? Oh, yang Bapak kok bolong? Si Bapak ini, Bapak barusan ada ya? Lain Bapak ini kok bolong? Bapak belum baca Bismillah Pak. Bismillah dulu Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, yuk. Oke, tepuk tangan silahkan. Buat sedekah Pak, nanti buat jajan anaknya, monggo. Buat Bapak Pak, saya sedekah baik-baik ya. Insya Allah sedekah 5.000 jadi 500.000, 10.000 jadi 1 juta. Baik. Tepuk tangan luar biasa. Saya bukan pesulap. Baik, Bapak Ibu yang saya cintai, para kiai, Bapak Ibu guru dan hormati. Orang bahagia, kenapa harus nyiptain orang bahagia? Kenapa kira-kira? Kalau anak sudah bahagia, tumbuh semangat ngaji, tumbuh semangat belajar. Laras temu beten. Hop, Bu, makanya saya sering anak itu bahagia dulu, nanti terangsang cepet pintar, mau ngaji, mau apapun, alhamdulillah. Maka hari ini yuk teladannya apa? Mendidik gak bisa mendadak. Oke, yuk Bu, coba ikutin saya. Lihat, melihat itu penting, mendengar lebih penting. Bareng. Ulangi. Bapak Ibu melihat saya dan dengar saya. Yang sebelah sana dengar saya, gak lihat saya. Mana yang lebih kuat? Mendengar? Oke, kita cocokin. Ibu bapak, mana yang kuat melihat apa mendengar? Yuk, tangannya begini semua. Yang gak ikut suaminya nikah lagi.
Tangannya ke atas. Bapak Ibu ikut semua. Yang gak ikut istrinya nanti Pak. Sudah? Jempolnya tempelin. Ke ataskan. Mendidik harus dengan contoh. Mendidik harus punya ilmu. Mendidik bareng-bareng melakukan. Anak sholat, bapak pun sholat. Anak ngaji, bapak pun bisa. Ke atas kan? Sudah? Ke atas kan? Digini-gini. Oke, pegang telinga, pegang hidung, pegang dagu. Dagunya mana? Dagu. Si bapak dagu sini, ya Allah, dagu ini, ya Allah. Tuh kan? Ibu, dagu sanes niki Bu, dagu niki. Kenapa? Lihat saya contoh. Saya bersuara, Pak, pegang dagu, yang dipegang ini. Kenapa? Karena contoh saya ini. Coba contoh saya ini benar. Padahal perintahnya betul apa salah? Betul. Perintahnya benar apa salah? Betul. Yang salah adalah contoh. Baik, ulangi. Sekarang Bu, lagi. Mendengar itu penting, yuk. Memperhatikan lebih penting. Coba jawab saya. Bapak Ibu memperhatikan saya apa enggak? Saya ngaji sama saya nggak usah panjang-panjang tapi bisa. Mendengar penting, memperhatikan lebih penting. Contoh, coba Ibu Bapak jawab yang lantang, suara yang lantang. Ada berapa binatang yang dibawa Nabi Musa ke dalam perahunya? Ada berapa? Ada berapa? Penuh. 20? 40? Enggak ada. Enggak ada. Yang dibawa Nabi Musa ke dalam perahu enggak ada. Kok ada 20 ada 40? Yang ada Nabi Nuh, bro. Yang ada siapa? Nabi Nuh, bukan Nabi Musa. Ini mah 40. Banyak. Berarti nggak memperhatikan soal saya. Sekarang saya tanya, istri Nabi Nuh siapa? Tuh kan, Allah. Istri Nabi Nuh siapa? Istri Nabi Nuh adalah Bu Nuh. Saya juga nggak tahu istri Nabi Nuh siapa. Yang tahu istri Nabi Muhammad. Bener gak? Bu Nuh kan. Yang ketiga, memperhatikan itu penting barang. Mengerti lebih penting. Sudah dengar, sudah lihat, sudah memperhatikan, tapi saya nggak tahu mengerti apa enggak. Bapak Ibu paham apa enggak? Kita cek. Pak, Bu, dalam 1 tahun itu ada sampai tanggal 30, ada sampai tanggal 31, ada sampai tanggal 28. Bener gak? Sekarang jawab dengan cepat. Ada berapa tanggal 28 dalam 1 tahun? 1, 12 betul. 1 salah. Tuh kalah Bapak Yang betul ada 12. Kalau 1 itu hanya bulan Februari aja. Saya kan tanya ada berapa tanggal 28 dalam 1 tahun? Ya 12. Setiap bulan ada tanggal 12. Si Bapak bingung juga. Oh benar juga ya. Halo. Inilah pentingnya memperhatikan dan juga mengerti. Sekarang ikutin saya. Mengerti itu penting. Mengamalkan lebih penting. Bapak Ibu sudah paham, sudah ngerti, tapi nggak ngamalin. Bapak tahu sholat jamaah itu 27 derajat, tapi nggak ngamalin. Bapak tahu sholat itu wajib, tapi ditinggalkan. Di sini enggak, di sana di tempat saya. Di tempat siapa? Oh saya, ya Allah sama aja berarti. Di tempat saya katanya. Bapak Ibu yang saya cintai, mendidik ini penting jadi contoh. Contoh Pak. Anak itu nggak jauh beda, lihat dari orang tua. Anak ngomong kasar, anak bicara keras, pas anaknya, "Ndak, namamu siapa? Namamu siapa? Siapa? Si Irfan." Si Irfan datang pulang sekolah, kan badannya kurus si Irfan. Si Irfan datang, "Assalamualaikum." Ibunya di dapur.
bukannya cala Rasulullah. Set, buka pintunya. Ibunya jawab, waalaikumsalam. Kemudian dikecup, dicium, doain, Rabbi habli minas solihin, Allahumma faqihu fiddin wa alimhu bitta'wil. Ini mah enggak. Assalamualaikum. Ibunya lagi masak, seng-seng. Assalamualaikum. Ibunya jawab, waalaikumsalam. Langsung wae melebu, ora dikucing. Anaknya jawab, iya. Berarti anak suara keras dilihat dari contoh orang tuh. Setuju anak-anak, setuju? Enggak, bapakmu tuh baik-baik, hebat-hebat. Hop, Bapak Ibu, ternyata contoh itu ada di tangan orang tuh. Yuk ikutin Bu. Anak, bapak itu seperti mendidik anak tuh seperti cetakan roti. Roti bisa bagus kalau cetakannya bagus. Para kiai, para ustadz mencontohin buat anak-anaknya, anaknya jadi kiai, anaknya jadi ustadz. Bapak Ibu, jangan peduli kita petani, kita apa, kita di pasar. Jadikan anak kita berkualitas alim, ulama, pengusaha yang sukses tapi alim. Maka pentingnya sekolah di MI, di RA, di KB Wareng ini. Semoga kader-kader yang hebat, amin. Saya dulu Bu, Pak, saya dulu sekolah di RA di Cianjur. MI-nya sama, saya namanya MI, ini MI Islamiyah kan? Oh Salafiyah Ustaznya satu lagi ya? Oh iya, kalau saya Islamiyah, saya di MI di Cianjur, lanjut ke MTS, lanjut ke MAN, lanjut ke IAIN. Di sini saya doain semoga sampai ke IAIN, amin. Sekarang bukan IAIN, UIN, Universitas Islam Negeri. Saya doain semoga putra Bapak yang kelas 6, yang wisuda, wisuda berapa orang? 22, lanjutkan. Di sini nggak ada MTS-nya ya? Ya udah, cari yang sekolah-sekolah, kalau ke negeri boleh, kalau bisa sama pondok. Syukur-syukur ke MTS. Kenapa ke MTS? Soalnya banyak agamanya, Quran hadisnya, fikihnya, sejarahnya. Kalau di negeri cuma agama tok. Tapi harus dikuatkan dengan pondok. Pokoknya mondok. Pokoknya anak-anak, yuk katakan, anak hebat. Yes, anak hebat. Siapa yang tadi pagi sudah mandi? Siapa yang mandinya di kamar mati? Ulangi, siapa yang tadi pagi sudah mandi? Siapa yang mandinya pakai sabun cuci? Ini karena ada anak-anak. Yuk, tangannya ke atas, coba. Tangannya ke atas, sekarang di pinggang, ngekok. Ulangi. Ini anak-anak tahibur dulu Bu, kasihan di depan saya. Tangannya ke atas, sekarang di pinggang, ngekok. Bilang, ulangi. Tangannya ke atas, sekarang di pinggang, ngekok. Pindahkan ke bahu. Siap? Pegang kepalamu, ngekok. Siap? Pindahkan ke bahu, tekan kepalamu. Wih. Bisa? Hop, duduk rapi sambil dengar saya ya. Oke, Bapak Ibu yang saya cintai. Pendidikan anak itu yang pertama tauladan yang baik. Menjadi orang tua sadar bahwa pentingnya pendidikan bukan hanya diserahkan ke sekolah, tapi ibu bapak ikut andil bangun sekolah, jadikan diri kita menjadi pribadi yang berkualitas sehingga anak-anak ikut menjadi orang tua dan anak-anak yang hebat. Tapi kalau orang tua cuek, yang penting bayar, ada akhir sana nggak berangkat, yang penting bayar, ada parenting nggak berangkat, yang penting bayar, ada pengajian nggak usah, yang penting bayar, tidak jadi, maka harus ikut serta. Amin ya Allah ya Rabbal. Bapak Ibu yang saya cintai, karena sudah siang, karena saya juga dikasih siang, saya inginnya tanya jawab, jadi asik, bisa ada masalah kasus psikologi anak atau apa,
saya bisa jawab bagaimana cara pendekatannya. Tapi kondisi kayak gini kayaknya, atau ada yang mau tanya silahkan. Gak ada. Baik, yuk Bapak Ibu, saya terakhir. Sukses, yuk ikutin saya. Sukses dibentuk dari karakter. Karakter dibentuk dari kebiasaan. Kebiasaan dibentuk dari pola pikir. Bapak Ibu perhatikan, adik-adik, anak-anak besok calon orang hebat sukses. Orang sukses itu Bu dibentuk dari karakternya. Maka Bapak Ibu sekarang sudah jadi karakter, ya sudahlah. Ya, suami dapat ya apa adanya, sudah terimalah. Gak usah dirubah lagi, yang penting ibadah sing tenanan. Sekarang anak, nih lihat, adik-adik, hati-hati. Kelas berapa sekarang? Anak kelas 5 Bu, masa usia dini, anak itu bisa berubah, dibentuk polanya kalau 15 tahun ke bawah itu lebih mudah. Kalau sudah 15 tahun ke atas itu panjang ceritanya. Maka kesempatan ini anak-anak kita kan MI nih kelas 6. Membentuknya kalau di komputer itu istilahnya menginstal ulangnya lebih mudah ketimbang Bapak Ibu yang sudah darah daging. Sukses dibentuk karakter. Nah, karakter ini dia seperti apa? Terlihat dari kebiasaan. Kebiasaan duha. Makanya di rumah Pak Bu nun sewu, Pak, ada nggak yang punya kurikulum di rumah ngajar anak sendiri? Saya bikin Bu kurikulum anak. Ternyata didik anak tuh harus ada kurikulum. Kayak sekolah MI, RA ada kurikulumnya dan KB. Begitupun di rumah Pak, saya bikin kurikulum dengan anak. Kapan jadwal ngaji, kapan jadwal sholat, kapan jadwal makan, kapan jadwal main. Dan kapan refreshing jalan ngajak mak-mak ke toko emas. Makanya kalau ibu istri kita bapak sakit, jangan ke rumah sakit, rugi. Bawa aja ke toko emas, sehat dijamin. Tanya ibu-ibu. Maka bapak kalau istri sakit gak usah ke rumah, gak usah. Nih Pak Deden, nih ada Pak Dokter dimarahin nanti. Bawanya kemana? Ke toko emas. Insya Allah istri kita sehat semua. Hop, lanjut lagi. Karakter dibentuk dari kebiasaan. Makanya Bu, apa yang dibiasakan orang tua di rumah, di sekolah hanya 7 jam. Berapa jam? 5 jam. Lebihnya 19 jam di rumah sama orang tua. Maka polanya Bapak Ibu harus disiapkan. Kapan jadwalnya? Kenapa? Biar dia dari tutur katanya kayak tadi. Kalau anak yang mohon maaf, lihat anak, lihat aja orang tuanya. Kalau ada anak masalah, cek. Kebanyakan kasus itu mohon maaf, banyak ada di orang tua. Maka yuk jadilah orang tua yang berkarakter. Dan karakter dibentuk dari kebiasaan. Kebiasaan apa? Dibentuk dari pola ibu di rumah. Maka hari ini semoga putra putri kita solih-solihah. Semoga Bapak Ibu termasuk orang tua sadar. Semoga Bapak Ibu saling dengan guru, dengan sekolah, saling sinergi bekerja sama. Sehingga apa? Anak kita ini besok nih calon orang-orang hebat. Kayak dulu Pak Deden sekolah di MI, kemudian bisa sekolah, bisa keliling Indonesia, bisa ceramah, bisa usaha, bisa apapun. Amin ya Allah ya Rabbal. Baik, Bapak Ibu yang saya cintai dan Allah muliakan, saya nggak panjang lama, saya nggak panjang-panjang karena sudah panjang memang. Terima kasih Bapak Ibu yang sampai siang mendengarkan, sampai siang masih bisa ikut ngaji. Yang penting Bu, sekarang kalau ibu bapak sudah ngaji, sudah nggak bisa, sing penting sholawat. Yuk dimulai sholawat. Kalau masih ada harapan, belajar Iqra lagi, belajar Quran lagi. Kalau nggak ada harapan, udah sholawat kulhu, tiap hari kulhu aja, wis hatam Quran, ya kulhu Allahu ahad Allahu somad, selesai. Kalau masih bisa ngaji lagi. Kenapa? Anak akan jadi orang hebat, dilahirkan dari orang tua yang hebat dan solih-solihah. Amin ya Allah ya Robbal. Terima kasih, semoga berkah manfaat. Doa ada ya? Oke. Semoga
pertemuan siang ini membawa hidup kita terarah, hidup kita maslahah, hidup kita barokah, sakinah, mawaddah warahmah. Yang akhirus sana semoga besok dilanjutkan ke SMP, MTS dan pondok pesantren, dan semoga menjadi para alim ulama, seorang pekerja yang bermanfaat bagi umat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.